Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayati, NIM 1120048. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang adopsi. Yang pertama yaitu surat Al-Ahzab ayat 5. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu hilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Asbabun Nuzul Al-Ahzab ayat 5. Zaid bin Harisah tercatat sebagai budak pertama yang masuk Islam dan mengimani ajaran Rasulullah. Harisah yang tidak henti-henti mencari Zaid akhirnya mendengar dari orang-orang yang sehabis umroh bahwa Zaid sebagai budak seorang utusan Allah, Muhammad. Dia berangkat ke Mekah dan mendatangi Rasulullah serta meminta untuk mengembalikan Zaid kepadanya. Rasulullah menyerahkan sepenuhnya kepada Zaid mau ikut siapa. Zaid menjawab dengan tegas lebih memilih ikut Rasulullah meskipun dirinya hanya sebagai budak. Ucapan yang tulus dari hati yang murni ini membuat Rasulullah terharu dan memeluk Zaid serta membawanya ke Ka'bah seraya berseru, "Wahai manusia, wahai semua yang hadir di sini, saksikanlah, sesungguhnya Zaid adalah putraku dan ahli warisku." Dengan diangkat anak oleh Rasulullah, maka nama Zaid berubah menjadi Zaid bin Muhammad. Melihat peristiwa itu, Harisah merasa bahagia dan tenang untuk meninggalkan Zaid dalam perlindungan orang yang baik dan terpercaya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjelaskan permasalahan ini dan menetapkan bahwa seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada ayah biologisnya, bukan kepada ayah angkatnya. Maka saat itu pula turun surat Al-Ahzab ayat 5. Selanjutnya, makna mufradat Al-Ahzab ayat 5. Ud'uuhum, panggillah mereka, li'abaihim, dengan bapak-bapak mereka, huwa, hal itu, aqsatu, lebih adil, ya'lallahi, di sisi Allah, fa'in, maka jika, lam, tidak, ta'lamu, kamu mengetahui, abaahum, bapak-bapak mereka, fa ikhwanukum, maka saudaramu, fi, dalam, ad-dini, agama, wa mawalikum, dan maulana-maulanamu. Walaysa, dan tidak, alaikum, atas kalian, junahun, berdosa, fima, dalam hal akhta'tum, kamu membuat kesalahan, bihi, dengannya, walakin, tetapi, ma, apa yang, ta'ammadat, sengaja, qulubukum, hati-hati kamu, wakana, dan adalah, Allahu, Allah, Ghafuran, Maha Pengampun, Rahiman, Maha Penyayang. Makna tafsir Surat Al-Ahzab ayat 5. Allah memerintahkan untuk menasabkan anak-anak pada bapak kandungnya, karena hal ini lebih adil. Lalu Allah berfirman sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 5, bila kalian tidak mengetahui siapa bapaknya, maka mereka adalah sahabatmu dalam agama. Maka salah satu dari kalian baiknya memanggil wahai saudaraku dengan tujuan ikatan persaudaraan agama. Dan kalian tidak mendapat dosa dari kesalahan kalian. Tetapi yang berdosa itu manakala menyengaja menasabkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengertian adopsi. Pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah tabani yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminologis, tabani menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak, pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya. Kemudian anak itu dinisbahkan kepada dirinya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam.
maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan. Syekh Muhammad Shaltut mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu pertama, at-tabani adalah seseorang yang mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain. Kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah, biaya hidup, tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah, agama tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Muhammad Shaltut mengemukakan bahwa at-tabani adalah seorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.